Kerja-kerja tak berbayar tugas siapa? Kita semua. Pelaku KDRT. Stop. Kerja-kerja tak berbayar tugas siapa? Kita semua. Pelaku KDRT. Stop. Luar biasa. Kami dari kelompok 1, saya atas nama Rita Menisi akan membaca hasil diskusi kami. Dampak yang pertama dalam hasil diskusi kami adalah munculnya KDRT, bahwa masih ada kekerasan dalam rumah tangga. Cara untuk mengatasinya adalah sosialisasi tentang laki-laki baru, kemudian meningkatkan peran paralegal, pembagian peran yang adil. Berhubung dengan KDRT ini masih tinggi, maka kita perlu sosialisasikan aturan-aturan menyangkut dengan kekerasan dalam rumah tangga, karena mungkin informasi ini sangat terbatas, hanya sekedar di dalam kelompok yang tertentu, tetapi masyarakat umum ini belum. Jadi perlu kita adakan sosialisasi lebih luas. Dampak yang kedua adalah keterbatasan dalam peran dan tugas dalam rumah tangga. Cara mengatasinya, membangun komunikasi dalam rumah tangga, bahwa keterbatasan dalam pembagian peran dan tugas dalam rumah tangga itu pemahaman kita dalam membagi tugas dan fungsi atau membagi pekerjaan dalam rumah tangga itu masih sangat terbatas, sehingga harus adanya membangun komunikasi dalam rumah tangga. Kadang kita perasaan, misalnya kita mau bagi peran atau tugas dalam rumah tangga, kita sebagai ibu-ibu kadang kita perasaan kalau ketika kita suruh suami-suami kita untuk kerja dan lain-lain. Yang ketiga, beban ganda, bahwa itu juga menyangkut dengan perasaan dan kebiasaan yang sudah terbangun dalam pemahaman kita, bahwa semua tugas yang di dalam rumah tangga itu dibebankan oleh perempuan, sehingga itu cara untuk mengatasinya itu penguatan tentang peran domestik yang setara dan adil di dalam rumah tangga. Yang keempat, budaya patriarki, bahwa kadang kita masih pegang pada budaya kita itu yang berhak, dan yang lebih berhak adalah laki-laki, dan di situ juga tidak banyak memberikan ruang kepada ibu-ibu atau perempuan untuk melaksanakan atau diikut sertakan dalam kegiatan apapun. Yang cara untuk mengatasinya adalah integrasi nilai-nilai yang setara dan adil. Keempat, kesehatan reproduksi. Itu menyangkut juga dengan bagaimana kesehatan reproduksi itu yang cara mengatasinya adalah pembagian peran yang adil dalam rumah tangga, kemudian pemeriksaan IVA dan program keluarga berencana. Yang ketujuh, pendidikan. Yang keenam itu sekalian dengan nomor yang ketujuh, yaitu kemiskinan dan pendidikan. Cara mengatasinya adalah memberikan ruang dan kesempatan untuk perempuan lewat pemberdayaan ekonomi dan pendidikan, yaitu memberikan kesempatan dan ruang dengan cara mungkin pembentukan kelompok yang sudah ada di setiap desa,
itu perlu ditingkatkan lewat musyawarah. Misalnya hal yang kecil, misalnya dalam musyawarah musdus atau musdes itu perlu kita melihat usulan-usulan yang diusulkan oleh kelompok perempuan sampai hasil perankingan. Mungkin itu yang kami sampaikan dan terima kasih. Ya, luar biasa. Ada yang ingin menambahkan dari kelompok 1? Teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Ana dan teman-teman kelompok 1 yang luar biasa. Saya baru melihat ada pertanyaan bagaimana mengatasi dampak dari unpaid work di level rumah tangga, dan pertanyaan ini dijawab oleh kelompok 1 secara luar biasa. Tapi saya hanya ingin menambahkan saja konteksnya bahwa apa yang disampaikan itu sudah sangat tepat, bahwa ada pembagian kerja, ada upaya untuk saat memberikan pemahaman satu dengan yang lain untuk berbagi. Tapi saya sekali lagi mengajak kita melihat situasi real saat ini di masa COVID ya, bahwa terkait dengan unpaid work ini di masa COVID itu memberikan beban berlapis, beban ganda kepada perempuan. Omong soal tadi bagaimana kontribusi secara ekonomi, kita tahu bahwa mama-mama ini dalam keluarga sering diberikan peran seperti bendahara ya, yang mengatur keuangan. Dan apa yang terjadi ketika COVID terjadi itu seluruh penghasilan, bahkan tabungan, bahkan investasi yang ada itu terkuras habis gitu, karena pandemi COVID kita menjadi terbatas dan kita terpaksa meninggalkan pekerjaan-pekerjaan, penghasilan kita berkurang dari kita sebagai pedagang, penjual, karena kita dilarang untuk ada atau beraktivitas lebih leluasa di luar. Akhirnya apa? Tabungan kita kuras, investasi dan segala macam itu habis. Selain itu, di level rumah tangga itu juga dampak COVID itu mengganggu mental dari seisi rumah. Ibu yang tadi dia bekerja, ketika COVID datang, dia juga harus berhadapan dengan bapak dan anak-anak yang berkumpul di dalam rumah, yang juga mungkin pusing, tidak tahu mau bikin apa. Dari yang biasanya ada di luar, dia masuk di dalam berkumpul bersama mama yang tadi biasanya sebelum COVID dia sendiri di rumah. Nah, respon dari setiap orang itu berbeda terhadap COVID, sehingga itu pasti membawa dampak kesehatan, bukan saja kesehatan seksual, tetapi juga kesehatan psikis secara mental bagi mama, bapak dan anak-anak itu. Dan ada riset yang menunjukkan bahwa perempuan itu dia 66% mengalami gangguan mental. Tanda kutip bukan jadi orang gila ya, tapi makanya mental ya, tekanan yang dia dapat itu menjadi lebih besar daripada biasanya. Yang kedua juga bahwa dalam konteks pandemi COVID, omong unpaid work, ternyata dalam konteks pendidikan, mama-mama juga punya waktu, bukan saja bekerja, tapi dia juga harus mengambil posisi dan peran seperti seorang guru yang harus menemani anak-anak belajar, mengerjakan PR dan lain-lain. Di luar itu, dia juga harus mengurus urusan perawatan, seperti mengurus kalau ada di rumah ada yang sakit dia harus urus, ada orang tua yang tinggal juga dia harus urus makan minum juga dia yang urus, seperti itu. Jadi itu kita lihat juga dampak di sektor ini ya, pendidikan, bagaimana beban ganda itu juga dilekatkan pada posisi perempuan. Yang berikut juga bahwa dalam konteks kesetaraan gender, konteks COVID ini membuat kita work from home atau WFH, dan itu menyebabkan waktu dan yang dimiliki oleh perempuan itu untuk bekerja itu selain juga bertambah, khususnya pekerjaan tak berbayar itu berlipat kali ganda, tetapi juga
dia harus biasanya mengajaknya anak-anak, karena sebagai kelompok biasanya dalam rumah tuh soal relasi kuasa yang bisa diperintah itu siapa? Paling anak. Mau perintah bapak biasa di luar, maka anaklah yang menjadi sasaran. Maka anak juga dipaksa untuk membantu. Anak siapa? Anak yang mana? Kebanyakan anak perempuan dibanding anak laki-laki. Seperti itu. Jadi apakah yang saya omongin ini salah? Mungkin nanti bisa di ini ya. Tapi itu fakta. Bahwa kalaupun kita mengajak yang lain untuk berbagi peran, maka kelompok-kelompok rentanlah yang pasti yang utama. Misalnya kalau kita ajak anak yang mana? Biasanya anak perempuan, anak laki-laki kita sungkan. Ajak bapak juga tadi mama bilang kita sungkan. Kita masih pikir-pikir. Ya, kemudian saya berkesimpulan bahwa seperti yang teman-teman dipresentasikan oleh teman-teman kelompok 1, bahwa memang perlu pemahaman yang baik soal pembagian peran sehingga tidak melahirkan peran atau beban yang begitu berat kepada mama, sehingga semua harus berpartisipasi, baik itu di dalam rumah tangga untuk mengurangi unpaid care work ini, yaitu mama, bapak, anak-anak, baik anak laki dan anak perempuan. Jadi jangan hanya omong, oh kita nanti bahas anak yang mana, kita bagi peran yang mana. Itu harus jelas. Itu cara kita mengatasi dampak dari unpaid care work, khususnya di masa COVID ini kan sangat nyata sekali kesulitan-kesulitan yang dialami berlipat kali ganda oleh perempuan yang harus diatasi. Mungkin itu yang ingin saya tambahkan. Kak Ana, saya kembalikan. Membantu kita sama-sama dengan menjelaskan bahwa di masa pandemi ini bahwa keperawatan tak berbayar itu menjadi bertambah beban bagi perempuan, apalagi kemarin Bapak dari Pandi ingatin kita bahwa anak-anak belajar dari rumah, mama-mama harus dipaksa untuk bisa menggunakan teknologi, berbagi waktu untuk mengajar anak-anak, dan bebannya semakin berat. Jadi tadi bilang kita berbagi peran atau bekerja bersama-sama, itu juga harus jelas berbagi peran seperti apa. Karena jangan sampai berbagi peran tapi nanti yang menumpuknya tetap di mama-mama kita di rumah. Berbagi peran, mama sementara masak, yang sini cuci pakaian, yang di sini angkat air, yang seperti itu harus jelas, jangan abstrak berbagi peran, tetapi nanti kembali lagi mama-mama kita yang menanggung beban-beban berat tersebut. Terima kasih ya untuk diskusi kita yang luar biasa pada kesempatan ini. Rencana yang kedua itu adalah Musdus. Nah, Musdus itu di bulan Juli tahun 2021. Di situ kami pihak pemerintah desa bersama dengan tim yang kegiatan dari hari kemarin sampai dengan hari ini, kami akan tindak lanjuti lewat musyawarah dusun dan akan sosialisasikan kepada masyarakat di 4 wilayah dusun, yaitu di bulan Juli tahun 2021. Dan yang ketiga itu akan diperjuangkan lewat Musdes, musyawarah desa, sehingga kegiatan-kegiatan ini akan diprioritaskan di tahun 2022, sehingga di situ kegiatan Musdesnya di bulan Agustus tahun 2021, dan Musrembang Cam itu akan ditindaklanjuti di bulan Februari tahun 2022, sehingga kegiatan ini kalau memang tidak terakomodir lewat dana desa, bisa kita giring ke APBD 1, APBD 2 maupun APBN lewat Musrembang Cam di tahun 2022. Terima kasih. Ada 3 kegiatan, yaitu kegiatan yang pertama sosialisasi tentang pekerjaan tak berbayar, dan kegiatan kedua strukturisasi kembali kelompok perempuan yang ada. Kegiatan yang ketiga itu memberikan dorongan atau motivasi terhadap kelompok perempuan yang sudah terbentuk di Desa Nekbaun. Waktunya 3 kegiatan ini sama, di
awal bulan Agustus 2021. Sasarannya itu pemerintah desa dan masyarakat desa, masyarakat semua, dan juga kelompok perempuan yang sudah terbentuk. Penanggung jawabnya itu yaitu Badan Pengurus kelompok perempuan dan paralegal serta Satgas LBH aktif yang sudah terbentuk di desa Nekbau. Terima kasih. Dan tindak lanjut dari Desa Olet, ada 2 kegiatan yang akan ditindaklanjuti, yaitu yang pertama itu membangun komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat dan juga tokoh agama, serta melakukan sosialisasi tentang pekerjaan tak berbayar. Waktunya pada bulan Juli 2021, penanggung jawab yaitu dari Polisi Perempuan dan juga peserta yang hadir pada saat ini. Lokasinya itu bisa di kantor desa, di tempat ibadah dan juga pertemuan-pertemuan lain. Yang kedua itu mengawali setiap rencana program yang berhubungan dengan perempuan dan anak agar terkontrol atau terarah dan dapat dimasukkan ke APBDes tahun 2022 nanti. Terima kasih. Ini dari Desa Mowesi. Jenis kegiatannya itu menyampaikan hasil dari kegiatan workshop peluncuran rapid care analisis atau RCNA kepada pemerintah desa dan BPD. Waktunya sekembalinya dari kegiatan ini. Lokasinya kantor Desa Mowesi. Yang kedua, mengadakan sosialisasi dan membangun kerjasama yang baik dengan semua lembaga di desa dan kelompok perempuan di desa. Waktunya bulan Juli, lokasinya Balai Kelompok Perempuan. Yang ketiga, pengawalan hasil Pramusdus sampai ke tingkat Musdus, Musdes dan Musrembangcam terkait pemberdayaan ekonomi perempuan. Waktunya bulan Juli dan lokasinya di setiap dusun wilayah Desa Mowesi. Sekian dan terima kasih. Kami dari Desa Mowesi, rencana kerja tindak lanjut dari Desa Biloto. Yang pertama, akan terus sosialisasikan pekerjaan perawatan tak terbayar. Sosialisasi tetap jalan, tapi hal ini akan terus disosialisasikan. Ya. Lalu yang kedua, pengembangan ekonomi produktif perempuan. Dalam hal ini bantuan benang untuk kelompok yang sudah terbentuk dari tahun lalu dan tahun ini tetap kami kembangkan. Itu saja. Silakan Desa Nekbau. Rencana tindak lanjut ada 3 kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu 1 program digital di desa, pemasangan wifi di desa. Itu waktunya dilakukan bulan November 2001. Kedua, melanjutkan jaringan air bersih. Waktunya bulan Juli 2021. Yang ketiga, meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga pasca pandemi COVID-19 melalui peningkatan program dapur hidup. Waktunya bulan Agustus 2021. Sekian dan terima kasih. Kami dari Desa Konek, kegiatan yang ditindaklanjuti di desa kami sesudah kegiatan ini menyampaikan hasil kegiatan workshop ini kepada pemerintah desa, BPD dan kelompok perempuan. Yang kedua, mengawali kembali hasil Pramusdus sampai ke tingkat Musdus, Musdes dan Musrembangcam. Itu saja. Apakah semua sudah? Iya, silakan Desa Oekam dan Desa Olbelo. Baik, rencana tindak lanjut Desa Oekam. Yang pertama, kegiatan membangun kerjasama antara pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, sosialisasi tentang pekerjaan tak terbayar, dan
Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Waktu bulan Juli 2021, lokasi Desa Oyakam, penanggung jawab kegiatan beserta workshop dan PO KPI dan Konsorsium Timur Adil Setara. Yang kegiatan kedua adalah mengawal setiap program yang sudah direncanakan oleh kelompok-kelompok perempuan di Desa Oyakam untuk tentang kegiatan perempuan dan anak untuk dimasukkan ke dalam APBDes tahun 2021 bulan Juli 2022 APBDes tahun 2022. Kegiatannya bulan Juli 2021, lokasi Desa Oyakam, penanggung jawab kegiatan sama dengan poin di atas. Desa Biro rencana tindak lanjut. Yang pertama, jenis kegiatan penguatan atau sosialisasi tentang kerja tak berbayar. Waktunya bulan Juli, tempat aula kantor Desa Biro, penanggung jawab pemerintah desa, tokoh perempuan yang konsorsium yang ada. Yang kedua, peningkatan peran perempuan dalam setiap tahapan perencanaan di desa. Waktu pelaksanaannya bulan Agustus, tempat sama aula kantor Desa Biro, penanggung jawab pemerintahan desa, tokoh perempuan dan lembaga konsorsium yang ada. Terima kasih. Oke, semua sudah? Iya, terima kasih untuk rencana tindak lanjut yang luar biasa dari Bapak Mama semua yang ada di sini. Kasih tepuk tangan, mudah-mudahan semua yang direncanakan bisa dikerjakan semua setelah kembali ke desa. Kita akan kasih kesempatan dulu kepada Matori dan Kakak Lady untuk menyampaikan hasil rumusan mereka selama 2 hari ini. Baik, terima kasih Mana. Dalam kegiatan 2 hari ini saya dan Ibu Tori dipercaya untuk merumuskan poin-poin penting dan juga rekomendasi dari workshop kita tentang hasil penelitian terkait analisis MCA terkait Unpredicted Awards yang dilakukan oleh Konsorsium Timur Adil dan Setara. Jadi ada 3 rangkuman penting dalam kegiatan kita hari ini. Yang pertama adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh Konsorsium Timur Adil dan Setara. Kemudian workshop yang kita hadiri dalam 2 hari ini, dan yang terakhir dari hasil workshop dan juga penelitian ini melahirkan rekomendasi yang menyasar 3 elemen penting, yaitu pemerintah, masyarakat, dan Konsorsium Timur Adil dan Setara sebagai lembaga yang melakukan penelitian ini. Selanjutnya dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh Konsorsium Timur Adil dan Setara, yaitu pertama, untuk mempelajari hubungan perawatan di masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi kegiatan kerja yang tidak dibayar dan berbayar oleh perempuan dan laki-laki. Dan kemudian membuat perkiraan kasar rata-rata waktu yang dihabiskan untuk setiap kategori pekerjaan yang dilakukan baik oleh perempuan dan juga laki-laki. Kemudian poin ketiga dari tujuan penelitian ini adalah mendokumentasikan kegiatan perawatan untuk perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki di tingkat rumah tangga. Kemudian perubahan dalam tugas perawatan karena ada juga beberapa faktor eksternal yang terjadi, seperti ada migrasi, ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, kemudian ada bencana. Contohnya seperti pandemi COVID yang baru-baru ini terjadi. Poin keempat, tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi norma-norma sosial yang berdampak pada pekerjaan perawatan dan mengidentifikasi masalah poin apa yang paling bermasalah dalam kegiatan perawatan untuk perempuan dan masyarakat. Poin kelima adalah memetakan layanan dan infrastruktur perawatan, kemudian memprioritaskan opsi untuk mengurangi dan atau mendistribusikan kembali pekerjaan perawatan.
Hasil riset yang dikeluarkan oleh Konsorsium Timur Adil dan Setara dengan berdasarkan objek penelitian yaitu di Kabupaten Kupang, di Kabupaten Timur Tengah Selatan dan juga Kabupaten Timur Tengah Utara, itu ada 3 poin. Yang pertama, walaupun perempuan memiliki alokasi waktu bekerja yang lebih lama, namun mereka tidak mempermasalahkan karena menganggap bahwa itu adalah kodrat mereka. Yang poin kedua adalah laki-laki menyadari bahwa pekerjaan perempuan memang lebih lama dalam durasi waktu, tetapi perempuan menganggap bahwa tapi kebanyakan laki-laki menganggap bahwa pekerjaan di luar rumah itu lebih penting dan lebih berat karena menurut mereka itu lebih menghasilkan uang bagi keluarga. Dan yang ketiga, pembagian kerja ini dilakukan dalam bentuk mengajari anak-anak perempuan untuk dapat melakukan kerja-kerja keperawatan. Rekomendasi dari penelitian di 3 kabupaten ini, yang pertama yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat perlu untuk mengakui pekerjaan perawatan tak berbayar sebagai pekerjaan yang bernilai. Yang kedua, perempuan yang mengerjakan pekerjaan perawatan tak berbayar perlu diberikan penghargaan dan apresiasi. Contohnya memberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di forum-forum yang resmi, kemudian seperti pengambilan keputusan di desa, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Poin ketiga rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendorong adanya redistribusi pekerjaan perawatan tak berbayar secara lebih merata di antara perempuan dan laki-laki. Dan yang keempat, perlu dilanjutkan dengan advokasi untuk mendorong 3 poin ini dapat terlaksana. Kemudian hasil dialog dan poin dalam workshop ini merupakan poin-poin penting yang kemarin sudah kita dengarkan juga oleh panelis-panelis kita, yaitu Bapak David Pandi sebagai akademisi, kemudian Ibu Koce Boimau dari DP3A dan juga Bapak Victor Manek dari Badan DPMD Dinas Masyarakat Desa. Yang pertama itu studi-studi seperti ini sangat penting. Pengakuan dan penghargaan dan upaya kebijakan untuk unpaid work berguna untuk meningkatkan kualitas keluarga dan juga sumber daya manusia dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk rencana program ke depan. Poin kedua adalah hasil riset ini sangat baik untuk pemerintah, dapat memperbaiki infrastruktur kesehatan seperti layanan dasar air, pendidikan, dan peningkatan ekonomi rakyat. Kemudian masyarakat masih berjuang sendiri dalam isu unpaid work ini. Selanjutnya, mekanisme di pemerintah sudah ada, mulai dari jejaring aspirasi sampai pada menyusun rencana kerja di desa. Proses ini bisa bersinergi dan juga mengoptimalkan digitalisasi. Kemudian juga ada perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Poin selanjutnya yaitu dalam narasi penelitian ini perlu disertai dengan gambar-gambar dan testimoni agar dapat memperjelas dan memberikan gambaran memberikan gambaran apa yang dikerjakan tak berbayar, tak berbayar. Kemudian penelitian ini dibatasi pada tujuan dan di dalam narasi penelitian akan menggambarkan secara kualitatif. Kemudian untuk mendukungnya pun harus ada survei terhadap keperawatan keluarga. Selanjutnya poin tentang rekomendasi akan disampaikan oleh Matori. Kawan-kawan Konsorsium Timur Adil dan Setara, para sahabat sekalian, terima kasih untuk kesempatan yang sangat baik ini. Ada rekomendasi, jadi saya melanjutkan rekomendasi yang dihasilkan dari pertemuan kita selama 2 hari ini. Yang pertama, kepada pemerintah, bahwa mendorong pemerintah untuk mengintervensi program yang respons terhadap unpaid care work. Dalam hal ini, memudahkan akses terhadap air bersih, menyediakan fasilitas untuk pelayanan di desa, antara lain kesehatan, kemudian pemasaran produk secara offline dan online,
terutama untuk digitalisasi. Sebenarnya rekomendasi ini kita mestinya langsung, misalnya pemerintah mengintervensi ya, tapi kita karena memang biasanya harus merumuskannya mendorong, mendukung atau mendesak, tapi kita menggunakan pilihan-pilihan kata seperti ini, nanti ini merupakan sebuah draft teman-teman sekalian. Jadi sebentar mari kita bisa memberikan input, bisa menambah dan mengurangi. Yang kedua, mendorong pemerintah untuk melakukan peningkatan keterampilan dalam pekerjaan unpaid ini. Dalam hal ini antara lain peningkatan kapasitas atau memfasilitasi hal-hal yang bisa mendukung para pekerja unpaid supaya bisa dihargai dan dapat bermanfaat. Yang ketiga, membuat kebijakan di desa yang mengakomodir partisipasi perempuan pada perencanaan dan pembangunan desa maupun posisi-posisi strategis lain melalui misalnya kebijakan yang dimaksud antara lain membuat peraturan desa yang responsif gender, kemudian ada kesepakatan bersama di desa, misalnya di desa ada pertemuan-pertemuan dan ketika ada kesepakatan bersama itu perlu diimplementasikan. Kemudian juga Musdus, Musrembandes, juga peningkatan ekonomi keluarga maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Yang berikut rekomendasi untuk masyarakat. Untuk masyarakat, kami juga sebenarnya ini beracu pada hasil riset kemarin bahwa yang paling penting di sini adalah mengakui dan menghargai kerja-kerja tak berbayar yang sangat bernilai. Kita sangat sepakat dengan hasil riset ini. Yang kedua, kita perlu mendorong supaya di dalam masyarakat maupun pemerintah atau semua komponen supaya bisa punya kesadaran untuk redistribusi dan membangun kesepakatan bersama untuk pembagian peran pada pekerjaan perawatan yang tak berbayar secara lebih adil antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, secara internal untuk konsorsium, yang pertama perlu menarasi testimoni dan foto-foto untuk memperkaya hasil penelitian ini. Yang berikut lagi, yang berikut perlu penelitian lanjutan yang disertai dengan analisis mendalam dengan menggunakan tools lain atau kombinasi RCA ini dengan alat analisis lain sehingga menghasilkan solusi terhadap masalah yang ditemukan. Kami menghargai dan kita semua menghargai riset ini karena kemarin saya mendapatkan gambaran bahwa alat yang digunakan ini memang hanya untuk mendapatkan potret atau gambaran di desa. Kalau mau secara mendalam berarti harus ada alat analisis lain. Saya kurang mengerti apakah nanti bisa Mbak Yuli, Marika, Mbak Ansi, teman-teman, alat ini apakah bisa dikombinasikan ataukah menggunakan alat baru, kita diskusikan. Kemudian yang ketiga, perlu mendorong upaya-upaya untuk replikasi praktek baik. Kita fotokopi atau tiru praktek baik yang ada di beberapa desa. Misalnya para calon suami istri membuat komitmen agar laki-laki bisa melakukan pekerjaan domestik atau kerja tak berbayar. Teman-teman mungkin perlu ditambahkan dalam konteks apa sehingga tidak misleading bahwa kodrat perempuan itu adalah bekerja di sektor domestik itu biasa dalam waktu yang lama, itu wajar. Karena ini misleading. Kalau kita merumuskan misalnya masih kuat anggapan bahwa alokasi waktu di kerja domestik paling banyak dilakukan
dalam jumlah waktu, alokasi waktu yang banyak, dianggap tidak sesuatu yang menjadi masalah. Itu bisa kita rumuskan gitu. Tapi kalau bilang begini, jadi kita seakan-akan mengkonstruksikan atau mengiyakan bahwa kodrat perempuan itu adalah yang padahal itu adalah gender. Kita harus dengan bisa membedakan yang baik mana konstruksi gender dan mana kodrat. Sebagai peneliti kita punya fungsi untuk mengambil jarak melihat hasil penelitian itu, bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada pandangan yang tinggi bahwa kodrat perempuan itu bekerja di sektor domestik misalnya. Nah itu yang harus ditegaskan kembali supaya ketika orang yang tidak berada dalam ini membaca, mereka frame-nya jelas. Tapi kalau kita mengatakan seperti ini, kita kemudian mengiyakan kembali tentang konstruksi kerja perempuan di ruang domestik. Terima kasih. Saya berharap rekomendasi ini tadi ada poin-poin yang lebih spesifik, benar. Tapi program itu harus ditunjukkan di tingkat level dari desa sampai tingkat provinsi untuk pekerja-kerja domestik atau pekerja-kerja tak berbayar. Nah, yang belum dimunculkan mungkin kita akan hasil ini kemudian akan bisa diberikan atau sebagai kertas posisi begitu kepada pemerintah untuk mereka juga memprogramkan ini sehingga ada sesuatu hal yang sangat kental sekali dari level bawah sampai atas, connect seperti itu. Mungkin karena tidak ini kita hanya kasih masukan saja, mungkin untuk ini ada program sosialisasi dan lain-lain yang lebih spesifik sehingga bisa yang hal-hal yang tadi itu lebih kenal gitu. Mungkin ini saya hanya kasih tambahan saja Mak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak tidak keluar dari konteks pembicaraannya. Tidak keluar. Ya, terkait dengan rekomendasi yang tadi sudah disampaikan terkait dengan rencana tindak lanjut di tingkat desa. Terkait dengan deklarasi komitmen laki-laki baru, saya memang di desa saya itu kita sudah deklarasi, tapi itu merupakan salah satu hambatan, sehingga kami dari pihak pemerintah desa perlu menyampaikan bahwa kita harus memperbaiki dia punya narasi, seperti yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik, seperti memasak, mencuci pakaian, mencebok anak. Kadang-kadang mereka protes. Sehingga kadang-kadang deklarasi terkait dengan komitmen laki-laki baru itu ada yang protes dan kebanyakan hampir-hampir tidak memberikan kesempatan kepada pemerintah desa untuk memberikan sambutan. Karena kalau pemerintah desa memberikan sambutan, pertama kali pasti menyuruh kaum laki-laki membacakan komitmen laki-laki baru itu. Sehingga di situ memang mereka ingin untuk membacakan komitmen laki-laki baru, tapi narasinya, kata-katanya harus kita atur semaksimal mungkin, sehingga ada yang komplain bahwa mencebok anak dan lain-lain sebagainya itu mereka komplain, sehingga hampir-hampir pemerintah desa tidak memberikan waktu untuk memberikan sambutan. Itu yang pertama. Yang kedua juga harus kita sosialisasikan kepada masyarakat, dan hari ini juga BPD hadir untuk kita membuat salah satu aturan untuk mengikat ini supaya kita menyuruh pengantin baru membacakan deklarasi komitmen laki-laki baru untuk pekerjaan domestik. Itu juga dia harus laksanakan. Tetapi kadang-kadang kita tidak sejalan. Pemerintah melaksanakan program ini, tetapi kadang-kadang di tingkat level bawah tidak mendukung. Kadang-kadang tingkat BPD juga tidak mendukung, sehingga ini menjadi salah satu persoalan. Yang kenapa saya bilang tidak mendukung? Dan bilang Bapak Desa mau memberikan sambutan pasti suruh untuk membacakan deklarasi komitmen laki-laki baru, sehingga saya minta kalau bisa narasinya, kata-katanya diatur semaksimal mungkin supaya waktu pengantin baru membacakan komitmen laki-laki baru itu bisa menerima apa yang kita sampaikan. Ini yang mungkin masukan. Terima kasih. Dalam pemaparan tim tadi untuk mendukung program-program perempuan, itu ada kalimat bahwa harus ada intervensi dari pemerintah. Nah,
intervensi pemerintah ini tidak saja pemerintah desa, karena di atas pemerintah desa masih ada pemerintah kabupaten dan provinsi, sehingga desa bisa mengintervensi program, tapi bisa saja sampai di pemerintahan tingkat atas itu dibatalkan. Nah, program IWIL ini sudah dilaksanakan selama 3 tahun dan ini tahun yang ketiga. Kita masih punya 1 tahun program, yaitu tahun 2021-2022 ke depan. Dan penting juga menjadi catatan bagi kita ingin mendapatkan feedback atau cerita-cerita yang berasal dari desa masing-masing, hal-hal yang mengalami perubahan. Artinya sebelum intervensi ini tidak ada hal itu terjadi atau program itu terjadi di sana, tapi setelah intervensi ini ada perubahan di sana. Disinilah yang ingin kita catat, perubahan-perubahan yang sudah ada di desa masing-masing. Tujuan program IWIL ini adalah perubahan perilaku, yaitu perubahan perilaku yang positif, yaitu perilaku dari segi norma budaya, perubahan sistem, juga mekanisme untuk perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, juga akses atas keadilan. Nah, yang pertama itu ingin saya ketahui, mungkin Bapak Mama yang ada, karena di sini ada perwakilan dari desa, juga ada dari BPD, juga ada dari perwakilan perempuan. Kita bisa berbagi di sini. Yang pertama ingin saya ketahui, dapat dengar dari Bapak Mama berkaitan dengan legalisasi lembaga perlindungan perempuan yang anak di desa. Sudah ada berapa desa yang punya SK tentang Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak? Kita mulai dari Kabupaten Kupang dulu. Ya, baik, terima kasih. Sudah tentu dari program Konsorsium Timur Adil Setara yang sudah tentu program IWIL sudah tentu masuk di Desa Tumfio dari tahun 2017, masuk ke Desa Tumfio tahun 2017, dan Desa Tumfio kami membuat SK kelompok kepada kelompok perempuan. Jadi di Desa Tumfio itu saya sudah terbitkan 2 SK. SK kelompok perempuan Sotis dan juga SK kelompok perempuan Kasih. Nah, untuk kelompok perempuan Sotis itu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, dan untuk kelompok Kasih itu SK yang saya keluarkan dari tahun 2020 sampai dengan 2021. Oleh karena itu, kami dari pihak pemerintah desa terlepas dari SK kelompok perempuan, di situ juga di tahun 2021 ini kami pihak pemerintah desa mengeluarkan SK terkait dengan Satgas Perlindungan Anak dan Perempuan. Itu SK-nya tanggal 16 Juni tahun 2021. Oleh karena itu, dari awal saya sudah sampaikan bahwa untuk menindaklanjuti program IWIL ini, kami pihak pemerintah desa untuk memberdayakan kelompok perempuan di tahun 2017 sampai dengan 2020, kami memberikan dana kepada kelompok perempuan Sotis, itu berupa pelatihan membuat makanan non-beras, pelatihan mendaur ulang barang bekas, pelatihan menjahit, pelatihan tenun ikat maupun tenun sotis, pelatihan membuat aksesoris dari bahan tenun ikat atau tenun sotis seperti tas, dompet,
dan juga Destar, dan juga yang berikut sarung Alkitab dari hasil tenun ikat maupun tenun sotis, dan juga anting-anting dari hasil tenun sotis, gantungan kunci, dan juga kegiatan pelatihan rajutan. Nah, di situ juga kami pihak pemerintah desa di tahun 2020 juga dengan adanya pandemi COVID-19, pengadaan masker 1.674, kami memerayakan kelompok perempuan untuk pengadaan masker, tetapi hasilnya kurang memuaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat komplain, sehingga pengadaan yang kedua kami tidak melibatkan kelompok perempuan. Dan di situ juga kami pihak pemerintah desa untuk pemberian makanan tambahan untuk anak-anak stunting dan juga ibu hamil, kami memberdayakan kelompok perempuan untuk pemberian makanan tambahan kepada anak-anak stunting dan juga ibu hamil. Dan terlepas dari situ juga di bidang pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan kemiskinan, di situ juga kami pihak pemerintah desa menganggarkan dari dana desa untuk pemberian ternak sapi, babi, kambing kepada kelompok-kelompok perempuan yang kakak perempuan itu. Kami berikan dana pemberdayaan berupa ternak sapi, babi maupun kambing kepada masyarakat kelompok perempuan. Dan juga terlepas dari situ juga kami pihak pemerintah desa memberikan bantuan berupa sandes, bantuan sandes berupa WC sehat kepada disabilitas. Itu kami pihak pemerintah desa di tahun 2021 ini kami Desa Tumfeu mendapat 46 unit WC sehat. Itu lebih prioritaskan kepada kelompok perempuan yang kakak perempuan dan juga disabilitas untuk bantuan-bantuan sandes ini, sehingga terkait dengan program AWIN ini sudah tentu dari tahun 2017 sampai saat ini memang terkhusus di desa saya, Desa Tumfeu, karena tim penyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes, ketua tim penggerak PKK Desa Tumfeu masuk dalam anggota tim penyusun perencanaan, sehingga di tahun 2017 sampai dengan saat ini istilah usulan-usulan dari kaum perempuan diakomodir baik dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, dan di tahun 2021 dengan adanya pandemi COVID-19 maupun badai Soroja, sehingga untuk kegiatan pelatihan pemberdayaan kelompok perempuan memang tidak dilaksanakan, tetapi di situ kami pihak pemerintah desa memberikan bantuan insentif kepada kader posyandu, pemberian makanan tambahan kepada anak stunting dan juga ibu hamil, dan juga pemberian insentif bagi kader lansia, karena dana sebagian besar meluncur ke penanganan COVID-18 dan 170 penerima manfaat BLT dana desa, kali dengan 1 bulan 300, kali 12 bulan kena 3.600.000, kali dengan 170 penerima manfaat kena 612 juta, sedangkan Desa Tumfeu hanya dapat dana desa 700 juta lebih, sehingga dana terkuras untuk penanganan COVID dan juga pemberian BLT. Tetapi kami pihak pemerintah desa mengupayakan untuk kelompok perempuan dan juga pemberian makanan tambahan untuk anak-anak stunting. Jadi ini yang mungkin dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Kita bersama Oh iya, Bapak tadi ada disebutkan beberapa. Jadi untuk pelatihan tenun ikat maupun tenun sotis itu mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Dan memang sudah tentu masyarakat sudah terapkan di ini, dan mungkin Kak Alves bersama dengan Kak Dirsi mereka sudah ambil videonya. Nah, sudah ambil video, dan memang
beberapa minggu yang lalu kami kegiatan di Lombok. Saya minta Alves untuk ambil video dan sebenarnya kita mau paparkan dan jangan sampai bilang Bapak Desa omong banyak tapi hasilnya mana. Mungkin Kak Alves dengan mau ambil videonya, Kak Alves sudah bersama dengan Kak Desa sudah ambil karena kegiatan pelatihan pemberian membuat makanan beras itu salah satu sekretaris perempuan Tunusotis itu membuat kerupuk singkong, terus keripik pisang dan juga pelatihan menjahit itu sudah tentu salah satu ada sekitar 3 atau 4 orang sudah terapkan dan mereka sudah laksanakan untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga. Itu ada sekitar 3 dan 4. Iya Bapak. Ya. Kalau boleh tahu range anggarannya yang dialokasikan? Range anggaran untuk tahun 2017 kita anggarkan untuk pelatihan tenun ikat maupun tenun sotis itu 7 juta lebih. 7 juta lebih. Pelatihan menjahit itu 38 juta lebih. Itu pelatihan menjahit itu pengadaan mesin jahit dan mesin obras dan juga kain. Dan juga pelatihan membuat aksesoris karena sudah tentu awalnya kita sudah latihan menjahit, mereka sudah punya kemampuan, hanya di situ kami anggarkan balasan juta lebih untuk biaya makan minum dan datangkan narasumber untuk pelatihan aksesoris itu. Contohnya buat tas, dompet, destar, dan di situ juga masyarakat sudah ini kelompok tenun sotis itu sudah ini. Tetapi hanya di tahun 2020-2021 salah satu kelompok perempuan kasih yang memang kami pihak pemerintah desa belum anggarkan dana untuk kelompok kasih. Tetapi untuk kelompok sotis memang kalau kita mau melihat kami sudah anggarkan mendekati ratusan juta untuk kelompok perempuan. Terima kasih. Baik Bapak, kalau bisa nanti kami dapat. Bisa ambil dia punya rap juga, saya tidak sembunyi dan tiap kali ke Alves dengan kadensi ke sana saya ambil kasih tunjuk. Terima kasih. Terima kasih. Juga ini kita juga salah satu bukti verifikasi bahwa komitmen dari pemerintah desa itu dia punya APBDes dan RKPDes yang baik. Kalau boleh kita juga. Dan dokumen RPJMDes, RKPDes maupun APBDes, filenya Kakak Alves sebagian besarnya sudah ambil dan bisa kita berikan. Terima kasih. Osena, silakan Bapak dari Osena. Ya baik, menyangkut dengan kerjasama antara pemerintah desa bersama dengan konsorsium Adil dan Setara ini, banyak hal yang sudah terjadi perubahan di desa saya. Jadi untuk menyangkut dengan perlindungan anak dan perempuan, awal-awalnya pemahaman pemerintah desa dan masyarakat itu sangat kurang, tapi dengan adanya bersama dengan pihak konsorsium dan semua yang terkait di dalamnya itu, saya lihat bahwa 5 tahun berjalan ini ada peningkatan. Itu dari mana? Itu terbentuklah banyak kelompok di desa. Salah satunya saya sampaikan bahwa kelompok forum perempuan yang itu ya bidangnya menyangkut dengan ternak ayam bambu, tenun juga, terus dengan kerajinan tangan dan kegiatan-kegiatan rutin terus dilakukan lewat arisan ribu ya per bulan. Dan dalam arisan itu juga kelompok perempuan itu ada membawa hasil-hasil snack makan ringan untuk sementara baru di kalangan kelompok sendiri yang tidak rutin. Namun ada satu warga dalam kelompok yang sudah coba memasarkan di kios-kios yang ada dalam desa, bahkan di luar desa. Terus kelompok tenun Iron Fan itu memang kita sudah bentuk sebelum tahun 2017, namun setelah masuknya konsorsium itu kita revisi kembali supaya kelompok tenun Iron Fan ini betul-betul jalan yang sesuai dengan real. Dari hasil kerjasama dengan konsorsium, kain-kain tenun ini sudah
disebarluaskan ke daerah-daerah, bahkan dari beberapa daerah di luar NTT yang sudah ke desa Osena untuk saling tukar model kain, saling tukar menyangkut ilmu, bagaimana prosesnya, dan juga menyangkut dengan harga. Ini saya sangat senang sekali. Bahkan dari Inggris, Uni Eropa, Jerman sudah di desa, bahkan India sudah membuat video menyangkut dengan produksi kain tenun di desa Osena. Dan juga menyangkut dengan bagaimana kita melihat perempuan di dalam struktur pemerintah desa itu di dalam Badan BPD sudah terwakili 30% perempuan, 2 orang yang masuk dalam Badan Pengurusan BPD. Ada juga SK yang saya keluarkan itu menyangkut dengan SK Desa Tangguh Bencana Alam. Itu saya lihat itu maksimal yang dalam Badan Pengurus itu yang kuasa ini menyangkut perempuan. Menyangkut perempuan yang ambil alih di dalam SK ini. Nah, kita tidak berpikir bahwa ini saya cerita menyangkut dengan bencana. Bencana itu tidak tahu kapan datang. Tapi dengan adanya desa Osena itu sebagai desa tangguh bencana, pada kemarin tanggal 4 itu bencana datang itu semua tim laki-laki perempuan kerjanya sangat cepat dan tepat. Di pendataan itu dia butuh waktu hanya 2 hari, sehingga data masuk ke kabupaten itu dalam jangka waktu cepat bisa diterima oleh kabupaten. Nah, ini saya berpikir bahwa perempuan itu sangat bisa. Hanya selama ini kita menganggap mereka bahwa mereka itu lemah, tapi kenyataannya tidak. Dan juga saya ingin sampaikan bahwa menyangkut dengan bagaimana kita melihat dengan perempuan di desa saya itu awalnya bidan yang ada di desa di Pustu itu pegawai negeri. Tapi mulai tahun ini itu yang aktif sebagai bidan desa adalah bidan yang dipilih oleh desa dan didanai oleh dana desa. Sedangkan bidan yang diutus dari kabupaten kita sudah kirim kembali. Jadi murni sekarang yang ada di Pustu itu bidan desa didanai oleh desa sendiri. Ada lagi menyangkut dengan kader pemberdayaan desa, itu juga seorang perempuan. Jadi untuk kegiatan yang selama ini kita lakukan bersama konsorsium sudah ada peningkatan yang sangat signifikan. Pemerintah, masyarakat, BPD, tokoh agama sudah melihat bahwa perempuan sudah merata untuk berpikir membangun bersama-sama dengan masyarakat desa Osena. Dari desa Osena saya berpikir bahwa sudah desa inklusif. Setiap kali rapat sudah kehadiran perwakilan perempuan itu dan usulan-usulan itu sudah dibawakan dan bahkan sudah realisasi. Nah, bantuan-bantuan dari desa itu lewat dana desa itu ada bantuan berupa benang, obat-obatan, dan alat tenun. Sedangkan bagaimana pemerintah desa memberdayakan perempuan itu sejak selain tenun, sejak COVID muncul, pemerintah desa sudah bersama dengan kelompok PKK itu diberikan dana untuk membuat masker berjumlah 1.600. Itu yang mencari itu PKK. Terus pihak PKK juga bersama dengan kepala rumah tangga untuk menyiapkan jergen ember yang ada di rumah masing-masing untuk pemerintah desa membayar sejumlah 60.000 dan menyiapkan keran untuk diberikan kepada masing-masing masyarakat. Jadi contohnya rumah yang menyiapkan jergen, kami pemerintah menyiapkan keran terus membayar kepada masyarakat itu 60.000. Itu untuk tempat wadah untuk cuci tangan. Jadi pemerintah desa tidak berpikir bahwa dengan COVID kita punya bisnis, tapi kita berpikir bagaimana kita berdayakan masyarakat dengan keadaan yang parah ini. Jadi saya sangat senang sekali karena respon masyarakat sangat bagus. Daripada 340 KK, kita beli 340 ember dengan dana yang 60.000, mubazir kalau kita beli toko. Tapi kita bayar mereka punya jergen ember yang ada di rumah, siapkan keran, fungsinya sama juga untuk wadah untuk menyimpan air dan untuk pakai cuci tangan untuk antisipasi COVID.
Dan juga ada lagi kelompok Unit Tani yang ada di desa. Itu ada 2 kelompok. Yang pertama sudah dibentuk dari 2018 dan itu kegiatannya mereka khusus untuk tanaman hortikultura. Sedangkan kelompok KWT yang satu itu baru dibentuk, namun belum ada tindak lanjut dari pemerintah kabupaten. Kalau KWT ini lingkupnya lingkup antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten bahkan pusat karena dananya dari pusat. Ya. Nah, yang berikut menyangkut dengan kepemimpinan. Saya melihat bahwa dari kegiatan yang dilakukan antara OSN dan konsorsium dengan dibentuknya kelompok-kelompok yang desa, maka sudah muncul pemimpin-pemimpin perempuan yang ada di desa. Itu lewat apa? Dengan kegiatan di mana-mana saja perempuan-perempuan desa OSN berani bersuara, walaupun salah atau benar, mereka berani bersuara untuk dengan tujuan yang sama dengan pemerintah desa untuk merubah desa OSN. Saya kira itu yang sangat penting. Dan juga saya kira ini belum sangat wow orang bilang, karena menyangkut dengan hasil pemberdayaan kelompok perempuan ini belum maksimal untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat di desa Osena. Tapi setidak-tidaknya sudah ada muncul warna baru di desa Osena dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para perempuan. Nah, bantuan-bantuan lewat BRT, bantuan-bantuan lewat UKM, itu saya sering menghimbau kepada mereka bahwa ini kita harus fungsikan baik-baik, kita harus catat baik-baik. 1 tahun ini kita terima BRT 3.600.000. Nanti kita lihat hasil dari tahun lalu itu kita terima 3.600.000, apa buktinya yang Pak Mamron pegang. Itu kita sering ada kepada mereka, walaupun ada masyarakat yang menganggap itu adalah uang kakek. Tapi kita jangan terlena, kita tetap sampaikan kepada mereka untuk fungsikan, gunakan uang yang pemerintah kasih, entah itu OPM atau BLT. Nah, menyangkut dengan BLT, Desa Osena menyiapkan dana sejumlah 690 untuk 165 kakak. Sekira ini saja yang dapat saya sampaikan. Satgas bagaimana sudah ada? Satgasnya kita karena kemarin memang sudah sosialisasi. Hanya waktu itu kita dilanda Seroja, jadi untuk pembentukannya belum, tapi kegiatan menyangkut dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah desa Osena sudah melakukannya. Mungkin dari LBH Apik sudah mengetahui bahwa ada masyarakat kami yang bersama dengan LBH Apik untuk menyampaikan masalah yang terjadi di desa Osena. Kekerasan anak juga kami sudah proses sesuai dengan prosedur. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Kabupaten TTU, Desa Mabesi. Ya, pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada konsorsium dan YMIKU karena sudah mendampingi kami selama 1 tahun ke depan ini. Nah, mungkin ada perkembangan yang mungkin saya ceritakan sedikit. Yang pertama, sebelum ada YMIKU dan Oxfam masuk ke kelompok kami, khususnya Desa Mabesi, mungkin seperti tadi disampaikan bahwa untuk kelompok perempuan biasanya semua orang tidak berani berbicara. Nah, ketika adanya konsorsium masuk, mungkin Ibu Ansi dan teman-teman mungkin sedih lihat yang dulunya mungkin dia tidak berani berbicara, dengan hadirnya konsorsium mereka berbicara walaupun itu salah. Tapi kalau masuknya memang tujuannya baik, mungkin hanya salah penyampaian, tapi bisa berbicara di depan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan pendampingan dari konsorsium juga, mungkin kelompok kami ada perubahan. Dulunya seperti kalau tenun, kelompok tenun itu kan asal nama tenun warnanya sesuai dengan keinginan. Tapi setelah ada dampingan, warna-warna itu sudah disesuaikan dengan permintaan. Yang ketiga, seperti tadi teman-teman sudah sampaikan panjang lebar bahwa bantuan ini bantuan itu, mohon maaf seperti kami
Kami ini kan desa peralihan dari lurah. Jadi kami ini uang tidak ada, uang PKK saja kami tidak ada uang PKK. Jadi bagaimana kayak mau pemberdayaan? Nah, jadi untuk kelompok tani atau kelompok wanita itu kami swadaya sendiri. Kayak mau tanam sayur saja kami harus beli air. Karena kami kan lokasi jauh. Semua orang itu punya ide untuk kerja. Tapi kalau air tidak ada, kami mau bagaimana? Kalau sendiri seperti apa contohnya? Swadaya sendiri kan kami seperti traktor. Kami bayar traktor sendiri. Itu kami kelompok yang swadaya. Kami iuran atau kerja kebun orang. Seperti anggota kelompok punya kerja di kebun, kami bantu. Nah, dikasih uang. Seperti hari ini kerja di SIA, masukkannya 100 uang. Itu kami pakai untuk bayar traktor. Dan beli air, beli terpal, beli bibit. Nah, sedangkan bantuan dari pemerintah desa, mereka itu bisa sekali, cuma uang ini mau ambil dari mana? Nah, dan mungkin kita ketahui semua. Nah, tahun 2017 itu kami ada D-nya 400 lebih. Tahun 2000 dipotong, baru-baru ini turun lagi 200 juta sekian. Kami yang ini kadang posyandu di harga dengan 25.000 satu bulan. Nah, satu bulan 25.000. Karena memang uang tidak cukup. Mau pemberdayaan bagaimana? Nah, ini maksudnya kita cerita yang kekurangan, kelemahan atau kelebihan dan kemajuan. Nah, di sini kan kita sharing supaya mungkin teman-teman yang mereka omong dana desa atau uang ini, uang itu, akan mau ngomong uang apa? Oke, baiklah. Yang saya dapat adalah meskipun datanya sangat minim, tetapi mama punya semangat yang luar biasa. Itu leadership. Terima kasih banyak. Ada catatan yang lain untuk pendampingan kasus sudah ada satgas? Ya, sudah ada satgas. Dulunya kan paralegal, sudah beralih ke satgas itu sudah ada dia punya SK-nya. Jadi kami hanya sesuaikan saja karena pergantian nama saja. Dan untuk yang KDRT yang dulunya memang kejadiannya marak di desa kami, tapi akhir-akhir ini bukannya tidak ada, tapi sudah berkurang. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih banyak. Dari kami nanti mungkin ada ini baru kami tambah lagi. Kalau kemampuan di tingkat desa mulai dari RT RW, dusun, kemudian sampai kaum ada. Untuk kepemimpinan perempuan kan kami sendiri sebagai ketua kelompok, ketua PKK, sekaligus kadang posyandu juga. Nah, tapi tadi maksudnya sering seperti di setiap tahun kan ada musdus. Setelah sebelum musdus kan ada pramusdus. Jadi di situ kan di saat pramusdus kan ada keterwakilan perempuan yang menyampaikan dia punya usulan. Sehingga di saat musdus perempuan juga dikasih waktu untuk berbicara. Dan di sana biasanya kami kalau musdus laki-laki itu sedikit, yang ada paling banyak ini ibu-ibu. Nah, kalau di kota Kupang dengan TTS mungkin lain. Tapi kalau kami di sana semua janda hidup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya dari pemerintah desa mewakili kepala desa untuk membagi cerita tentang perubahan yang ada di desa. Di desa kami, di desa Kuenek, dari tahun 2017 itu, sejak ini pendampingan dari konsorsium adil dan setara, yaitu YABIKU yang di KEPA, itu untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak itu setiap tahun berkurang, dan untuk 2 tahun yang dari belakang kemarin ini tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan untuk ini struktur pemerintah desa yang ada di desa kami, untuk BPD perempuan ada 2 orang, dan untuk ini perwakilan dari staf desa itu kepala dusun semua perempuan, yaitu 4 orang. Dan untuk ini SK yang satgasnya ini dari tahun 2017 ini sudah terbentuknya ini paralegal. Jadi dari situ hanya beralihkan nama saja, nama anggota saja, SK sudah ada. Jadi baik, hanya itu saja. Saya tahun berapa?
SK dari setiap tahun ada perubahan. Jadi iya, dari 2016, 17 itu setiap tahun berubah. Jadi untuk satgasnya dari 2020 itu. Satgas yang dari paralegal ganti nama satgas. Iya. 2020 ya. Iya. Oke. Terima Nanti kasih. kami minta dia punya kopian SK boleh Mama ya. Iya. Dan laki-laki hebat yang membuka pintu kepemimpinan bagi perempuan. Terima kasih banyak. Kita tunggu. Baik, terima kasih. Yang pertama, kami bersyukur karena sejak tahun 2016 kalau tidak salah sampai dengan kemarin ya ada pendampingan dari LSM ya, termasuk sampai dengan konsorsium Adil Sejahtera ini setara ya. Ketika adanya pendampingan, ada perubahan-perubahan yang sudah sangat luar biasa. Tapi dari hal-hal yang biasa-biasa itu yang mulai kami lihat ada perubahan di dalam ya. Contoh Bapak. Ya, satu contoh. SK ada dari tahun 2016. Ya. SK apa di Bapak? Dari yang pertama dari yang terbentuk pertama SK untuk anak biasa, untuk laki-laki 6, lalu perempuannya 4. Ya, 4 orang di dalam untuk perangkat desa. Ya. Lalu BPD juga ada keterlibatan perempuan di dalam sampai dengan RT. Ya, sampai dengan RT itu juga ada perempuan di dalam. Ya. Lalu di setiap lembaga itu juga ada, dan khusus untuk soal usulan-usulan perempuan ya, itu kami mulai dengan kegiatan dari perempuan sendiri ya, karena kalau kumpul dengan rapat dan kumpul dengan laki-laki yang paling banyak perempuan bilang nyoba pada omong, kita pilih sudah ini gilirannya untuk mama mempunyai bagian, sedangkan omong nanti naik ke pemerintah desa, tetap itu sudah ada aturan mainnya di situ ya. Ini ada forum khusus kalau Bapak dan PU tadi kan Pramustus ya. Kita ada forum khusus untuk ini perempuan. Ya. Mungkin belum. Ya. Kalau untuk kita memang sudah untuk ini. Ya, itu diserahkan langsung ke gereja khusus untuk dilihat dari perkembangan sama itu sejak adanya LSM atau sejak kami bergabung di kelompok, sejak adanya program AWIL, kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sudah berkurang, dan juga ada banyak perubahan dari mama-mama dalam kelompok, yaitu ketika bergabung dalam kelompok sudah bisa berbicara dan sudah bisa menyampaikan pendapat. Kalau untuk mengenai keuangan, karena di kelompok itu, kelompok di desa saya itu kelompok Paluil Monit, itu banyak kegiatan yang kami buat, yaitu ada yang menganyam dan juga ada yang menenun. Tetapi mama-mama yang tidak sama sekali tidak tamat SD itu dari awal itu mereka bingung bagaimana cara menghasilkan uang, dapat uang bagian dari mana. Tetapi karena dibentuk dengan kelompok, itu anyaman-anyaman yang dibuat oleh mama-mama itu malah saya membantu untuk mempromosikan dan juga dibantu oleh PO Mama Yanse, dan sekarang puji Tuhan banyak yang membeli, bahkan kami sudah dapat mengirim di teman-teman di Oxfam di Jogja. Dan sampai saat ini ada produksi tambah dan mungkin nanti dalam minggu ini akan kami kirim lagi. Dan di situ banyak perubahan yang dapat, dan ketika mama sudah datang di kelompok, bapak sudah mengizinkan
karena sudah menghasilkan uang dan mendapat pengalaman bagi mama. Terima kasih. Ada beberapa hal saya mau tanya. Ini kan berkurang. Apa yang berubah sampai kekerasan berkurang? Apakah ada satgas, intervensinya apa sampai hasilnya begini ya? Oke, baik, terima kasih. Kekerasan berubah itu karena adanya kesadaran dari bapak-bapak. Karena ketika dari awal itu ketika mama pergi dan mungkin duduk di rumah tetangga atau duduk di kelompok dan duduknya hanya seperti duduk ngomong-ngomong dan pulang tidak membawa hasil atau tidak mendapatkan hasil yang positif, maka akan ada keributan dalam rumah tangga. Tetapi karena dengan adanya perubahan di kelompok, yaitu ketika mama datang dan barang-barang yang dihasilkan justru yang perkumpulan itu menghasilkan hal yang positif, sehingga adanya kesadaran dari bapak-bapak dan mengizinkan mama untuk bisa berkumpul dalam kelompok. Terima kasih. Di sana atau ada KPAD atau apa? Ada KPAD yang sudah ada SK. Tapi KPAD itu hanya urus anak ya? Tidak, itu anak dan juga perempuan. Itu di Ambil Timur itu seluruh desa sudah dibentuk. Ini intervensi dari mana? Itu dari plan, oh? Tidak, dari plan internasional. Seperti apa? Apakah sudah ada perubahan? RT RW, kepala dusun? Di struktur dalam desa itu sudah ada perubahan dalam pemilihan KAUR untuk yang tahun 2021 ini. Jumlah aparat atau jumlah KAUR dan jumlah KAUR dalam desa setara dengan perbandingannya tidak jauh, yaitu ada perempuan malah lebih banyak daripada laki-laki dalam desa yang bekerja sebagai KAUR dan aparat pemerintahan. Oke. Terlibat dalam musyawarah desa. Baik, untuk musyawarah desa mama juga sudah dilibatkan, tetapi belum dianggarkan keuangannya dalam peraturan desa. Itu adalah usulan dari belum untuk anggaran keuangan belum ada, tetapi di kelompok kami itu kami membuat anggaran itu dari setiap kali pertemuan itu kami membuat arisan dan juga iuran, dan arisan itu membantu kebutuhan dalam rumah tangga, sedangkan iuran itu membuat modal dalam kelompok ketika membuka usaha atau bahan-bahan yang dibutuhkan belum cukup, kami memakai modal itu untuk membeli barang yang akan diperdagangkan lagi. Terima kasih. Yang pertama bahwa pemerintah desa telah memberikan SK kepada Koalisi Perempuan Indonesia sejak tahun 2019. SK apa Bapak? Desa Ekam. SK untuk siapa? SK untuk kelompok Torpeo. Kelompok ekonomi kok? Iya. Berapa kelompok yang terbentuk Bapak? Kalau untuk kelompok perempuan di Desa Ekam untuk kerajinan itu ada 23 kelompok. 23 kelompok. Ya. Ini sudah tepat untuk lepaskan tangan atau masih berat? Kalau untuk yang 23 ini sudah ada SK semua. Ya. Yang kedua untuk SK itu untuk Komite Perlindungan Anak Desa itu sudah ada sejak tahun 2015. Kemudian intervensi dana desa di tahun 2021 ini untuk kegiatan KPAD sendiri itu kita anggarkan 11 juta Bu. Sedangkan dari
kelompok Torfeo karena mereka punya keahlian di bidang penjahit, tapi karena mereka tidak punya alat, kami dari pemerintah desa memberikan mesin jahit. Berapa unit Bapak? Mesin jahitnya ada 2, sedangkan mesin operasinya 1. Sudah diserahkan kok Bapak? Belum. Oke, ada rencana mau serahkan kapan Bapak? Setelah pencairan Bu. Ya, saya lanjut. Sedangkan di bidang pemberdayaan kita di Desa Waikam juga termasuk desa yang krisis air, sehingga tahun ini kita programkan 1 embung mini, itu letaknya di dusun C. Itu untuk pemberdayaan, karena kalau ada air pasti banyak usaha, kemudian kebutuhan sehari-hari. Ini dekat dengan lokasi perumahan kok atau kira-kira jaraknya berapa jauh? Lokasi jaraknya dengan pemukiman itu kurang lebih 1 kilo. 1 berapa? 1 kilo. Oh, ini tujuannya untuk pertanian atau? Ya, tujuan selain untuk pakai untuk mandi, untuk pertanian juga Bu. Masih ada lagi Bapak? Saya lanjut untuk kepemimpinan. Kepemimpinan kita di Desa Waikam, dari RT itu ada 23 RT, perempuannya itu 1. Kemudian dusun Bu, dusunnya itu ada di perangkat desa sendiri, dusun itu ada 2 perempuan. Sedangkan untuk BPD 1 orang perempuan. Baik, kami dari Desa Netbaun dalam pendampingan konsorsium itu, mohon tenang yang lainnya, itu ada LBHAP yang mendampingi kami di desa kami. Jadi itu terbentuk setelah dalam pendampingan itu ada terbentuk paralegal dan satgas untuk kekerasan perempuan dan anak. Jadi itu SK-nya sudah ada sejak tahun 2019. Itu SK yang paralegal dan satgas. Sedangkan berapa orang paralegal atau satgas di sana Mama? Ya. Berapa orang paralegal atau satgas di sana? Kalau satgas itu karena ini 4 dusun, jadi setiap dusun ada 2 orang, jadi 8 orang. Kalau untuk kelompok perempuan itu ada ini 3 kelompok. Yang 1 kelompok lama itu terbentuk dari desa, tapi kadang-kadang dia jalan dan kadang tidak. Jadi terinspirasi dari itu, maka dalam pendampingan LBHAP terbentuk lagi 2 kelompok. Kelompok perempuan, yaitu kelompok perempuan tenun ikat itu ada kelompok Homini dan Korkase. Itu SK-nya terbit tahun 2020. Dan dalam struktur kepemimpinan perempuan dalam desa itu ada perangkat desa itu 1 orang perempuan, BPD RW-nya 1 orang, dan BPD 1 orang perempuan. Itu keterwakilan perempuan. Nah, dan satu pengalaman dari kami paralegal itu karena ketika kan adanya pendampingan dari LBHAP, kami diberi ruang dan kesempatan, kami juga diberi pencerahan
tentang untuk mengurangi angka kekerasan perempuan dan anak. Jadi ada beberapa hal atau kejadian yang sejak tahun pendampingan itu, dalam pendampingan kami sudah bekerja sama dengan para satgas dan PO. Jadi masalah-masalah itu kami sudah selesaikan, dan dalam lewat itu kami juga bersyukur karena lewat pendampingan ini awalnya yang kami tidak tahu menyelesaikan masalah tentang kekerasan perempuan dan anak ini. Berkaitan dengan tugas yang diberikan oleh Ibu tentang 3 hal. Pertama, mengurangi kekerasan dalam rumah tangga. Memang sejak keterlibatan atau sejak menjadi desa dampingan dari LBH APIK dan Konsorsium Timur Adil Setara, ternyata paralegal itu bekerja dengan luar biasa, dan menurut saya kekerasan dalam rumah tangga sudah berkurang. Berkurangnya kekerasan dalam rumah tangga tidak saja kerja kerasnya paralegal, tapi juga dari LBH APIK membantu kami di desa mengadakan sosialisasi di desa beberapa kali. Yang kedua, pemberdayaan perempuan. Sebelum ada kerjasama dengan LBH APIK melalui kelompok PKK, itu sudah ada bantuan modal dari desa untuk tenun ikat dan kuliner. Kemudian setelah adanya kerjasama dengan LBH APIK, maka kelompok itu diperkuat lagi, diperkecil. Bukan di dalam PKK, ada kelompok perempuan tersendiri, dan kegiatan yang telah kita rintis yaitu tenun ikat dan kuliner itu dikembangkan terus, sehingga dalam kelompok perempuan itu ada tenun ikat, ada kuliner, dan ada kelompok penjahit. Dan kelompok-kelompok ini diberi bantuan dana dari pemerintah untuk kalau untuk tenun ikat ada alat-alat tenun, ada pelatihan pengurus, ada benang, dan ada pelatihan tentang pencelupan, pewarnaan. Dan sampai sekarang masih ada kegiatan-kegiatan menyangkut tenunan ikat itu. Kuliner itu setiap kali ada rapat di desa, kelompok kuliner yang bertanggung jawab untuk menyiapkan makan minum dan snack. Kemudian untuk kelompok penjahit juga ada kemajuan, yaitu menyiapkan masker pada saat pandemi, kemudian menolong desa dalam menyiapkan sarung kursi tempat rapat, kursi rapat. Kemudian kita persiapkan karena pandemi, jadi dana untuk kain jendela dan kain pintu sebenarnya kita serahkan ke kelompok penjahit, tapi karena dananya dialihkan untuk COVID, jadi tidak sempat. Ya, jadi untuk kelompok penjahit itu kita
memberikan bantuan mesin jahit 2 buah, dan kelompok ini sudah mengadakan pelatihan untuk masyarakat yang berminat di desa. Keterlibatan perempuan, saya kira untuk RT RW, karena RT RW ini lama tidak ada perempuan, dusun juga tidak ada, DPD ada 2, perangkat desa ada 1. Dusun ada 4 orang, tapi laki-laki semua. Dusun belum ada. RT RW dusun laki-laki semua. DPD ada 2, perangkat desa 1. Bapak, mungkin pertanyaan saya adalah apa yang berubah dari cara pandang terhadap perempuan sebelum dan setelah intervensi? Apakah ada perubahan cara pandang, cara memperlakukan perempuan baik di rumah tangga maupun komunitas masyarakat? Iya, jadi saya kira kerjasama dengan konsorsium Timur Adil Setara ini hasilnya banyak, perubahannya banyak sekali. Yang pertama tadi saya bilang bahwa kekerasan sudah tidak ada lagi, sudah berkurang. Kemudian pengetahuan tentang peran masing-masing itu diberikan oleh konsorsium. Kemudian yang tadinya ibu-ibu itu menganggap rapat itu adalah tugas laki-laki, sekarang sudah tidak lagi. Ada undangan, mereka harus datang dan hadir. Yang paling penting adalah bahwa apa yang kita kerjakan ini kita sama-sama melakukan, kita sama-sama memantau. Jadi bukan tanggung jawab konsorsium atau PO-PO yang ada di lapangan, karena basisnya ada di kelompok, ada di desa. Jadi ini hasil adalah hasil bersama. Jadi bukan hasil konsorsium, bukan hanya karena konsorsium, tapi karena Bapak Mama juga punya hati yang mau membangun, berubah. Jadi tadi saya dengar ini karena konsorsium. Nanti kalau ada yang tidak beres, oh itu karena konsorsium, itu kita garis bawahi ya. Jadi kalau konsorsium besok, mungkin tahun depan ya kita pasti ada. 2 tahun depan kemungkinan masih ada. Setelah itu mungkin konsorsium tidak ada lagi. Dan itu menjadi hasil dari Bapak Mama sekalian. Gitu, hasil dari Bapak Mama sekalian. Informasi ini ada direkam, dokumentasinya menunjukkan bahwa ternyata yang kita kerjakan kurang lebih 3 tahun itu menunjukkan hasil yang baik. Gitu. Jadi jangan sampai, konsorsium ini kerja apa ya? So tahu deh hasil apa? Bapak Mama jadi saksi, oh kita punya dokumen di sini. Gitu. Kita punya dokumentasi, jadi bisa bercerita kemana saja, berbagi tentang hal-hal baik ini. Siapa tahu orang juga akan tergerak datang belajar kepada Bapak Mama. Saya tadi berpikir cerita baik yang kita akan tuliskan ini, kita tidak akan bilang bahwa itu hasil kami konsorsium, tidak. Tapi hasil yang ada karena dukungan kerjasama yang baik dari Bapak Mama sekalian. Terlebih kita apresiasi untuk semua pemerintah desa, BPD, dan tentunya mama-mama yang sudah mau belajar bekerja bersama dengan semua pihak yang ada di desa. Saya berharap mama-mama pemerintah desa bilang, kosong kerja sendiri, kosong atur, kira-kira kosong hebat tuh. Semua mungkin sudah terjadi toh, tapi karena dukungan baik dari semua aparat desa, bapak desa dong. Misalnya datang kegiatan, coba berpikir nanti setelah ini apalagi yang kita buat dan lain sebagainya. Saya kira itu sudah hal yang luar biasa. Dan kita juga sadari bahwa ada hal-hal yang belum tercapai, itu belum tercapai. Kira-kira pemilihan RT RW ini kapan
Titik 1-2 kata saja itu sangat luar biasa. Mau terjadi atau tidak apa-apa. Tapi ketika ada seorang emas dari pemerintah desa keluar, Bapak Ibu tolong jaga ketentraman, jangan terjadi ini itu dan lain sebagainya. Minum mabok yang berdampak pada KDRT bla bla. Woi, sampai ada kepala desa omong begitu, saya sorting memang kok publikasi. Jadi kepala desa OSN jangan angkut-angkut, tolong omong Oke. Dan ada banyak lagi tentang itu. Lalu tentang pemberdayaan ekonomi, saya lihat dari cerita tadi ini banyak keberpihakan, baik itu kebijakan dan juga anggaran yang sudah di ini hanya perlu dikawal, dievaluasi. Kelompok perempuan yang menjadi sasaran dari penerima ini, tolong juga bertanggung jawab kepada pemerintah desa secara baik. Terima doi, jangan kau diam-diam. Tolong kalau buat laporan pertanggungjawaban supaya pemerintah desa juga percaya, mereka juga tahu hasil. Oh iya, dari bantuan ini kami sudah menjahit 15 potong, potong jual 10 sisa 5. Tolong kau bantu jual ini Bapak desa, ini kau bisa jual jas, tidak bisanya gitu kan? Dan pemerintah desa juga merasa, wih, soalnya sia-sia potong bantu. Tadi ada bantuan mesin, jahit, obras dan lain sebagainya. Harus ada dokumen tertulis dalam bentuk pertanggungjawaban. Karena itu, saya bagi bukti kepada kelompok, kepada pihak lain, bahwa ternyata kerjaan ini itu terstruktur dengan baik. Ada dana yang keluar dari desa, pas kasus di desa, mama bilang potong sondel, padahal penerima manfaat. Jadi kalau itu baik-baik, saya kasih ingat memang, bantu juga pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan apa saja yang sudah dipercayakan kepada kita. Dari konsorsium mengucapkan lipat terima kasih oleh karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu ekstra dari kegiatan ini untuk kita berdiskusi bersama-sama memetakan perubahan-perubahan yang sudah kita buat, dan ini adalah kemenangan-kemenangan kecil yang akan menjadi kemenangan-kemenangan besar. Kami berharap desa-desa yang menjadi dampingan intervensi dari konsorsium Timur Adil dan Setara akan semakin menjadi desa yang bersinar bagi perempuan. Kemana mereka mau pergi, mereka aman, baik di dalam rumah, komunitas, ataupun di mana saja mereka pergi. Jadi usaha-usaha mereka lancar dan kepemimpinan perempuan selalu didukung. Terima kasih banyak, mari kita tepuk tangan. Akhirnya saya kembalikan kepada Terima kasih banyak. Dari konsorsium Timur Adil dan Setara NTT menyampaikan apresiasi kepada Bapak Mama, pemerintah desa, BPD, dan juga kelompok perempuan, tokoh perempuan yang hadir dalam forum yang indah ini. Kita belajar banyak hal. Tentunya juga mungkin Bapak Mama juga mendapatkan sedikit informasi tentang apa yang kita kerjakan 3 tahun terakhir ini bersama dengan konsorsium dan mitra-mitranya. Jadi kita tidak akan menjadi orang yang asing satu dan yang lainnya. Saya tidak tahu itu konsorsium apa. Saya baru kegiatan 1 kali misalnya, atau baru 2 kali. Ya memang kita agak sedikit minim momen-momen bersama. Memang lebih banyak dengan kelompok perempuan, dengan kelompok-kelompok yang ada di desa. Yang kita rindu untuk selalu bersama dalam forum-forum yang lainnya. Saya kira pertemuan 2 hari ini ada banyak hal yang kita sudah diskusikan, ada banyak informasi dan juga ada banyak tanggung jawab yang harus kita lakukan setelah ini dengan dan tanpa pendampingan dari konsorsium. Ada hal-hal yang akan kita kerjakan bersama, ada hal-hal yang Mama bisa lakukan sendiri-sendiri, mulai dari dalam rumah masing-masing, keluar di masyarakat, dan juga di tempat-tempat publik lainnya. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menunjukkan kepada mereka adalah kita ini adalah aktor-aktor perubahan. Jangan kita bicara tentang bagaimana menurunkan kekerasan terhadap perempuan, padahal kita adalah pelakunya. Itu salah satu. Kalau kita berkomitmen di sini, bagaimana kita menghargai perempuan, membagi peran dan lain sebagainya, tapi kita tidak melakukan itu, sama juga begitu.
Jadi saya kira beberapa nilai-nilai yang kita sudah dapat, mari kita tunjukkan bahwa kita bagian dari aktor perubahan itu. Itu yang paling penting. Dan karena itu, mari kita jadikan nilai ini menjadi nilai bersama. Kita pulang, kita lakukan secara bersama-sama. Dan karena itu, saya izin Bapak Mama dan tentunya dengan perkenanan Tuhan Yang Maha Esa, saya menutup kegiatan ini dengan resmi.